bagi saya tahu banyak yang mengatakan Habibie kan tukang aja bisa buat kapal terbang. Dan tadi mejanya penuh dengan kapal terbang, teknologi yang lain dia nggak ngerti itu. Nah itu bagi saya. Sebelum memangku jabatan presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut. Mei 1998 Indonesia bergemuruh oleh reformasi. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut perubahan, menolak rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Di tengah desakan rakyat, akhirnya Presiden Soeharto lengser. Negara sedang dalam kondisi kritis, rupiah terjun bebas, bank-bank ambruk, rakyat kehilangan pekerjaan, ekonomi hancur, dan kepercayaan terhadap pemerintah nyaris nol. Di Istana Negara, seorang pria berkacamata berdiri tegak. Pikirannya penuh, tapi wajahnya tetap tenang. Dia bukan politisi ulung, bukan jenderal dengan ribuan pasukan di belakangnya. Dia adalah Baharudin Yusuf Habibie, insinyur jenius yang kini menjadi Presiden Indonesia ketiga menggantikan Soeharto. Banyak yang meragukannya. Para jenderal melihatnya sebagai figur yang lemah. Para politisi menganggapnya hanya bayang-bayang Soeharto. Namun dalam waktu singkat dia berhasil membalikkan hal-hal mustahil menjadi mungkin. Hanya dalam 512 hari pemerintahannya, Habibie membuktikan bahwa dia bukan hanya sekedar pengganti Soeharto, tapi dia adalah arsitek perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Habibie bukan politisi konvensional. Dia lebih nyaman berbicara tentang aerodinamika dan teknologi pesawat daripada strategi politik. Sebelum menjadi presiden, dia adalah menteri yang mengurusi teknologi dan industri, dikenal sebagai anak emas Soeharto. Banyak yang melihatnya sebagai bagian dari rezim lama, bahkan dianggap sebagai sosok yang tidak memiliki pengalaman politik mumpuni. Tapi, sejarah memiliki jalannya sendiri. Ketika sosok Soeharto mundur, Habibie yang sebelumnya hanya berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Soeharto, tiba-tiba harus mengambil kendali atas negara yang sedang berada di ambang kehancuran. Habibie menyadari, jika ia ingin menyelamatkan Indonesia, dia tidak bisa mempertahankan sistem yang lama. Dalam waktu singkat, dia melakukan gebrakan besar yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia saat ini. Warisan terbesar Habibie dalam demokrasi Indonesia adalah kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Selama 32 tahun, media di Indonesia dikekang oleh rezim Orde Baru. Kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada pencabutan izin atau bahkan pemenjaraan. Namun, Habibie memilih jalan yang berbeda. Dia membuka keran kebebasan pers, mencabut banyak regulasi yang ketat, dan membiarkan media tumbuh tanpa campur tangan negara. Langkah pertamanya adalah mencabut sistem surat izin usaha penerbitan pers. Aturan yang selama ini menjadi alat pemerintah untuk membungkam media. Pada 6 Juni 1998, keputusan itu diumumkan. Tidak ada lagi media yang bisa ditutup sepihak oleh negara. Tidak ada lagi ancaman bagi jurnalis yang menuliskan fakta. Tapi kebebasan tanpa perlindungan adalah rapuh. Habibie tahu itu. Maka pada 23 September 1999 ia mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Langkah yang diambil Habibie ini kemudian menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kebebasan pers terbaik di Asia Tenggara pada dekade berikutnya. Kini kita bisa membaca berita tanpa takut bahwa jurnalisnya akan menghilang esok hari. Sebuah kebebasan yang sebelumnya di zaman Orde Baru hanya mimpi. Tapi kebebasan berbicara bukan hanya soal media. Selama Orde Baru, banyak sekali tahanan politik. Aktivis pro-demokrasi yang bersuara kritis seringkali berakhir di penjara atau lebih buruk menghilang tanpa jejak. Habibie mengubah itu. Ratusan tahanan politik dibebaskannya. Orang-orang yang dulu dianggap berbahaya bagi negara kini bisa kembali bersuara.
Terkait dengan kebebasan berpendapat, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 yang mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat serta mendorong lahirnya berbagai kekuatan sosial politik di masyarakat dengan pendirian berbagai asosiasi profesi. Sementara untuk menangani berbagai masalah HAM di Indonesia, terutama di Aceh, Habibie juga membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan. Selain itu, Habibie mengganti Undang-Undang Subversif dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang HAM. Untuk perlindungan perempuan, B.J. Habibie membentuk Komisi Nasional Perlindungan Perempuan pada Oktober 1998. Sementara di bidang reformasi hukum, B.J. Habibie menerbitkan sebanyak 68 undang-undang dalam 16 bulan, sebuah prestasi yang nantinya membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi. B.J. Habibie juga merupakan presiden yang pertama kali menandatangani pengesahan undang-undang tentang zakat pada 23 September 1999. Dia adalah orang pertama yang memasukkan zakat sebagai bagian penting sehingga harus diatur oleh negara. Undang-undang ini juga melahirkan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas sebagai sebuah lembaga zakat yang dikelola oleh negara. Habibie juga mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Habibie mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 dan nomor 26 tahun 1999 yang menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini diwariskan dari masa pemerintahan Soeharto yang sebelumnya memberlakukan program anti komunis yang berimbas pada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Tidak hanya membuka keran kebebasan pers, kebebasan berbicara, dan kebebasan berekspresi, Habibie juga meletakkan fondasi demokrasi di Indonesia dengan menyelenggarakan pemilu pertama yang benar-benar demokratis pada tahun 1999. Sejak 1971 Indonesia hanya mengenal 3 partai politik, Golkar, P3, dan PDI. Dan pemilu 99 itu seperti sebuah keajaiban demokrasi bagi Indonesia. Setelah puluhan tahun pemilu hanya formalitas yang dimenangkan Golkar, kali ini rakyat benar-benar memilih wakilnya secara bebas. Untuk pertama kalinya Indonesia mengalami pemilu multipartai yang demokratis. Sebanyak 48 partai politik ikut serta dalam pemilu itu, menandai lahirnya sistem demokrasi yang lebih terbuka di Indonesia. Kebijakan ini memastikan bahwa kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu kelompok saja, melainkan terbagi di antara berbagai ideologi dan kepentingan rakyat. Habibie membuka keran demokrasi selebar-lebarnya. Dia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu yang memungkinkan partai politik baru untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Habibie tidak hanya mengubah aturan main, tapi dia juga memastikan pemilu berjalan dengan transparan dan jujur. Di masa Orde Baru, penghitungan suara selalu dilakukan penuh manipulasi dan intervensi. Namun dalam pemilu 99, Habibie mendukung keterbukaan penuh. Penghitungan suara dilakukan secara publik di depan para saksi, media, dan masyarakat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, rakyat percaya bahwa suara mereka benar-benar dihitung. Selain itu, Habibie juga memberikan keleluasaan kepada KPU untuk bekerja secara independen tanpa campur tangan pemerintah. Dia tidak berusaha mengontrol hasil pemilu, tidak menggunakan aparat negara untuk mengarahkan pilihan rakyat. Hasilnya, pemilu 99 diakui sebagai pemilu paling jujur dan demokratis yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam pemilu 99 ini, untuk pertama kalinya Golkar kalah setelah 28 tahun menjadi pemenang. Pemilu ini dimenangkan oleh PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri dengan meraih suara 33,7%. Golkar kalah dalam pemilu dan yang lebih luar biasa adalah kekalahan itu terjadi di bawah kepemimpinan seorang presiden yang dulunya merupakan bagian dari Golkar itu sendiri. Habibie bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan dominasi Golkar, tapi dia tidak melakukannya. Dia lebih memilih untuk membiarkan demokrasi berjalan dengan bebas. Kondisi krisis multidimensi yang ditinggalkan Orde Baru sungguh menjadi PR yang sangat luar biasa bagi Habibie. Dia dipaksa membenahi benang kusut ini sendirian di tengah tuntutan reformasi di sana-sini. Apalagi ekonomi Indonesia sedang diambang kehancuran. Negeri ini nyaris bangkrut. Ketika Habibie mengambil alih kekuasaan, nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai 16.000 rupiah. Ini
ini terjadi akibat krisis moneter yang mengguncang Asia pada saat itu. Perbankan kolaps, ribuan perusahaan bangkrut, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Habibie bergerak cepat dengan membentuk tim ekonomi yang solid dan mengambil langkah-langkah strategis. Habibie melakukan restrukturisasi perbankan. Habibie menggabungkan 4 bank milik negara, yakni Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan Bapindo menjadi Bank Mandiri. Langkah ini menciptakan perbankan yang lebih sehat dan mampu menopang perekonomian nasional. Habibie juga melakukan independensi Bank Indonesia dengan memisahkannya dari struktur pemerintah. Meskipun sempat mendapat penolakan, kebijakan ini memberikan BI kebebasan untuk mengintervensi nilai tukar rupiah tanpa tekanan politik apapun. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam independensi moneter Indonesia. Sementara untuk mengendalikan inflasi, Habibie menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia hingga 70%. Langkah ini dilakukan selain untuk menekan laju inflasi, juga untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Suku bunga SBI yang tinggi juga mendorong masyarakat untuk kembali menyimpan uang di bank, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat ke perbankan. Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut berhasil menstabilkan nilai tukar rupiah dan menurunkan tingkat inflasi. Kepercayaan investor pun mulai pulih, ditandai dengan kembalinya aliran FDI atau penanaman modal asing ke Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, rupiah mulai menguat dan kepercayaan investor kembali pulih. Bahkan, nilai tukar rupiah berhasil diperkuat dari 17.000 menjadi 6.500 rupiah per dolar Amerika. Prestasi yang belum pernah dicapai oleh presiden manapun setelah reformasi. Di tengah tekanan hiperinflasi akibat krisis moneter, Habibie mengambil keputusan strategis untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik dan BBM. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi semua kalangan pada masa itu. Langkah-langkah tersebut tidak hanya membantu memulihkan nilai tukar rupiah, tapi juga memperkuat fondasi perekonomian Indonesia untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin ini adalah keputusan paling kontroversi dari seorang B.J. Habibie. Tapi kita harus melihat dari perspektif luas untuk posisi ini. Saat B.J. Habibie menjadi presiden, dia menghadapi 2 dilema besar, krisis ekonomi yang melumpuhkan Indonesia dan konflik politik yang terus membara, termasuk di Timur Timur. Pada Desember 1998, Habibie secara mengejutkan mengusulkan solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, memberikan opsi referendum bagi rakyat Timur Timur untuk memilih tetap bersama Indonesia dengan otonomi khusus atau merdeka sebagai negara sendiri. Habibie mengambil keputusan dengan beberapa pertimbangan utama. Yang pertama tentu saja beban ekonomi. Timur Timur adalah wilayah yang menghabiskan banyak anggaran pertahanan dan keamanan, tapi tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Di tengah krisis moneter 98, Habibie menyadari bahwa mempertahankan Timur Timur bisa memperburuk kondisi ekonomi Indonesia yang saat itu sudah hampir bangkrut. Pertimbangan kedua adalah tekanan internasional. Setelah jatuhnya Soeharto, negara-negara barat semakin menekan Indonesia untuk menyelesaikan masalah Timur Timur secara damai. Habibie ingin memperbaiki citra Indonesia di mata dunia dengan menawarkan solusi yang demokratis. Sebagai pemimpin yang reformis, Habibie ingin menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar berubah dari negara otoriter menjadi negara demokratis. Dengan memberikan referendum, dia menegaskan bahwa rakyat Tim-Tim memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Dan pada 30 Agustus 1999, referendum akhirnya digelar di bawah pengawasan PBB. Hasilnya mengejutkan, 78,5% rakyat Tim-Tim memilih merdeka, sementara hanya 21,5% yang ingin tetap bertahan dengan Indonesia dalam status ekonomi khusus. Keputusan ini kemudian memicu kemarahan di kalangan militer dan kelompok nasionalis di Indonesia. Beberapa jenderal menganggap Habibie telah menjual Indonesia dalam tanda kutip dan melemahkan kedaulatan negara. Lalu kerusuhan besar terjadi di Timur Timur yang ditenggarai militer berada di belakangnya, dengan milisi pro-Indonesia melakukan serangan dan pembakaran terhadap warga serta infrastruktur di sana. Bagi dunia internasional, keputusan Habibie ini membuat dia dipuji sebagai pemimpin yang menempatkan prinsip demokrasi di atas ambisi politik.
Habibie telah membuktikan bahwa seorang presiden bukan hanya bertanggung jawab pada nasionalisme sempit, tapi juga pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih luas. Akhirnya, keputusan Habibie ini memberi dampak luar biasa bagi Indonesia. Reputasi Indonesia di mata dunia menjadi positif. Persepsi global terhadap Indonesia dari negara otoriter menjadi negara yang menghormati demokrasi dan hak asasi manusia. Setelah referendum, Timor Timur akhirnya memperoleh kemerdekaan penuh pada 20 Mei 2002 dan berganti nama menjadi Timor Leste. Negara itu kini menjadi bagian dari komunitas internasional dan memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia. Bahkan, Timor Leste, Presiden B.J. Habibie sangat dihormati dan dicintai oleh rakyat dan para pemimpinnya. Setelah Habibie tidak lagi menjadi presiden, pada tahun 2012 dia mengunjungi Timor Leste dan disambut sebagai tamu kehormatan oleh Presiden Jose Ramos Horta. Ribuan orang menyambutnya dengan tepuk tangan dan menunjukkan bahwa mereka melihatnya sebagai bapak kemerdekaan dalam arti yang lebih luas. Ketika Habibie wafat pada 11 September 2019, pemerintah Timor Leste langsung mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda bela sungkawa. Perdana Menteri Timor Leste saat itu, Taur Matan Ruak, bahkan secara khusus menyampaikan bahwa rakyat Timor Leste akan selalu mengenang Habibie dengan rasa hormat dan terima kasih. Keberanian Habibie dalam memberikan referendum kepada Timor Timur adalah salah satu keputusan paling monumental dalam sejarah modern Indonesia. Tidak banyak pemimpin yang berani mengambil langkah seperti itu, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Dia mungkin kehilangan Timor Timur, tapi dia memenangkan penghormatan dunia dan meninggalkan warisan demokrasi yang masih kita rasakan hingga saat ini. Tapi tidak bagi para politikus. Langkah hebat Habibie ini bagi mereka adalah peluang untuk menjatuhkannya. Pada sidang umum MPR 99, Habibie menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Alih-alih mendapat dukungan, laporannya ditolak oleh mayoritas anggota MPR, terutama karena kasus Timor Timur. Pelepasan Timor Timur belakangan memang membuat panas situasi politik di dalam negeri pada saat itu. Ternyata tak sepenuhnya elit politik menyetujui langkah Habibie melepas Timor Timur dari Indonesia. Sejumlah anggota MPR pun menyayangkan keputusan itu. Bahkan isu yang berkembang kemudian digoreng sedemikian rupa yang menyebut Habibie sebagai presiden yang tidak melaksanakan amanat TAP MPR nomor 6 tahun 1978. Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa di MPR kala itu, Yusuf Muhammad, mengatakan proses pengambilan kebijakan referendum yang diambil Habibie tidak menghormati dan menghargai keberadaan lembaga yang seharusnya ikut dalam merumuskan kebijakan itu, yakni DPR dan MPR. Tokoh politik seperti Gus Dur dan Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menolak keputusan Habibie melepaskan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Keduanya kompak meminta agar kabinet pemerintahan transisi Habibie tidak lagi mengulangi keputusan serupa. Tak cukup sampai di situ, menurut pengakuan Habibie, Nurholis Majid, Amin Rais, dan Gus Dur pernah menemuinya di kediamannya. Ketiganya meminta Habibie mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, permintaan itu secara tegas ditolak oleh Habibie. Pencipta pesawat N250 itu mengatakan bakal membacakan pidato pertanggungjawaban di hadapan MPR soal pelepasan Timor Timur dari Indonesia. Setelah pidato dibacakan, Habibie memberikan pilihan kepada MPR untuk menilai laporannya tersebut. Jikalau diterima, maka saya akan meneruskan tugas saya dan mendaftarkan diri sebagai calon presiden keempat Republik Indonesia. Namun jikalau pertanggungjawaban saya sebagai presiden tidak diterima, maka saya tidak bersedia untuk mencalonkan kembali. Begitu kata Habibie. Setelah Habibie membacakan laporan pertanggungjawabannya, MPR kemudian menggelar sidang umum selama sepekan. Sidang umum MPR akhirnya memutuskan melalui voting. Sebanyak 355 orang menolak laporan pertanggungjawaban Habibie, sedangkan yang menerima jumlahnya 322 orang. Sisanya 9 orang abstain dan 4 suara tidak sah. Itu artinya pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak. Habibie konsisten pada pendiriannya yang sejak awal tidak akan mengajukan diri lagi sebagai Presiden Republik Indonesia ketika laporan pertanggungjawabannya ditolak. Habibie memilih untuk tidak maju dalam pemilihan presiden berikutnya. Dia mundur dengan kepala tegak, meninggalkan warisan demokrasi yang tetap bertahan hingga hari ini. Tapi di saat yang bersamaan,
Indonesia kehilangan kesempatan dipimpin lebih lama oleh yang terbaik, Presiden Baharudin Yusuf Habibie.